Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Kami muliakan kami sembah Allah kami yang ajaib, yang berkata, Aku, Yesus Kristus Tuhan Allahmu, yang punya kerajaan surga. Maka Engkau berkata akan hadir bila 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Engkau memberkati mereka, bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari penderitaan, bahkan bebaskan mereka dari kutuk penyakit. Kami berdoa, Azai online ke setiap rumah tangga yang itu asali. Engkau hadir memberkati mereka semua, Tuhan, akan mereka yang menyaksikan itu asali. Engkau berkati akan mereka semua akan terhindar dari maut, terhindar dari virus corona, akan mereka menjadi warga surga. Warga mereka akan mencabut segala penyakit dan penderitaan, akan mereka akhir zaman akan Engkau bangkitkan, akan menuju awan masuk kerajaan surga. Dan mereka semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, akan mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Hari ini saya akan khotbah dengan tema maut hanya satu langkah hidup kita. Karena hari ini sedang saya ikuti sana, ada seorang yang saya kenal baru ke rumah sakit, pulang sehari langsung bisa mati. Orang yang cuma ingin beli makanan sukanya, cuma beli makanan, ada berbulan-bulan tidak keluar, beli makanan take away, juga mengalami maut. Betapa mengerikan zaman sekarang. Maka saya beri tema, Alkitab mengatakan maut itu hanya satu langkah. Maka kita jaga agar Anda tidak mengalami maut, penderitaan. Maut dalam arti kan negatif, semua negatif. Tapi Anda yang pegang Yesus, Anda percaya Yesus yang gantikan maut atas Anda. Yesus yang gantikan Anda agar Anda tidak mengalami kutuk penyakit, agar Anda tidak mengalami penderitaan, agar Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Maka hari saya akan ubah agar terhindar dari maut. Yang pertama yaitu bahwa kita ini harus hidup yang suci, yang kudus. Sebab tanpa kudusan tidak suruh akan menyatalah. Yang kedua, kita harus ada minyak. Maaf saudara, kalau saya ini diajari Tuhan langsung berkali-kali tentang minyak. Anda baca Alkitab, Anda mungkin lupa bahwa bisa terhindar dari maut ada minyak urapan. Tuhan pun mengatakan yang masuk surga harus beli minyak dari Tuhan. Maka kadang-kadang saya tidak tahu kenapa orang mengatakan kadang-kadang itu tidak percaya minyak urapan, pada Alkitab mengatakan manusia susah, yang satu dosa hilang kemuliaannya, mengembalikan kemuliaan hanya satu, hanya dengan minyak urapan. Lagi mengembalikan Anda mulia. Anda yang jatuh dosa itu hilang kemuliaan. Untuk kembali mulia satu, Anda terima minyak urapan, dan zaman akhir lubang itu Anda harus terima tubuh Yesus, kemudian Anda harus cari rumah di surga. Tuhan nyediakan rumah di surga. Anda mungkin pernah baca buku Dr. Coletson yang tinggal di Brasil. Dia bisa luar biasa, Dr. Coletson. Maka dia minta ditaruh di lapangan. Dia bilang 7 hari akan di surga. Minta dijaga aja. Dan betul dia 7 hari di surga. Tuhan Yesus menyediakan rumah. Kesaksian dia yaitu Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita surga. Kemudian apa? Yaitu bahwa Anda harus tahu kerajaan surga nyangkut mujizat. Maka Anda perlu mujizat. Tuhan mengatakan apa? Percaya kepada Aku, dapat berbuat seperti Aku. Jadi betapa indahnya Anda percaya Yesus tapi dengan iman yang teguh bahwa Dia yang punya surga. Maka Anda akan diberi kuasa, termasuk ada sarana ke surga, termasuk ada kuasa besar. Kita baca sekarang ya, mau satu langkah yaitu 1 Samuel.
1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jadi Anda perhatikan, kalau saya kadang menangis, lihat apa? Ya, tahun lalu ada seorang khotbah di mimbar jatuh mati. Saya kemana apa? Ada pendeta yang khotbah jatuh mati, direkam ada di media, di TV Anda. Maka saya akan mengajar Anda bagaimana Anda surga. Ada ayatnya di Alkitab. Jadi saya tidak ada masa ada minyak urapan dan sebagainya. Maka termasuk Tuhan mengajar apa? Berbagai orang suci hatinya akan melihatlah, dan orang suci menjadi warga surga. Maka orang warga surga, saya pernah khotbahkan jadi bahwa berbagailah Anda jadi warga surga. Kenapa? Anda berkuasa atas setan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang, yaitu jangan berbahagia karena kamu menang atas setan, tapi berbahagialah Anda menjadi warga surga. Artinya apa? Anda jadi warga surga menang atas setan. Saya diajari Tuhan yang indah-indah, bagaimana orang ke surga, bagaimana orang neraka dan sebagainya. Diajari langsung Tuhan sampai detail. Cara ngubur pun saya diajari Tuhan. Jadi kita harus suci pikiran. Saya punya perintah dari Tuhan waktu saya diundang ke surga. Pasti kamu kembali ke bumi. Kamu surga, manusia harus suci pikirannya. Perkataan buat kita. Jadi kita harus hidup yang suci agar Anda bisa masuk kerajaan surga. Tuhan yang ngatur langsung pada saya. Jadi saya punya tugas menyerukan Anda untuk suci berpikir, berkata. Tuhan tahu segala pikiran kita. Tuhan tahu rencana Anda. Bahkan masa lalu pun. Karena apa? Masa saya umur 10 tahun dituntut. Saya dituntut ucapan saya. Padahal sekali lagi, masa saya umur kurang lebih 10 tahun, dituntut ucapan saya yang sangat berat. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, perkataan ada direkam segala perkataanmu. Maka jangan dusta. Ini bukan apa? Orang dusta pun anak setan. Orang dusta, suka dusta, orang lupa. Orang dusta jarang ke surga. Ada penutup Alkitab tuh, orang suka dusta tidak masuk surga. Orang suka lupa sahiran. Orang bisa dusta, bisa nipu, dan sebagainya. Maka kita harus suci. Maka sejak zaman Daud, yaitu bagaimana menghadap Tuhan. Yaitu kita baca di dalam Mazmur 24, 34. Anda perhatikan, untuk menghadap Tuhan harus suci. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Demikian firman Tuhan. Tadi Anda perhatikan bagaimana kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita berani berdiri depan Tuhan. Jadi tuntut Anda harus hidup suci. Juga tidak dosa, tidak sumpah palsu. Artinya apa? Bahwa ucapan kita, mulut kita direkam di surga. Hati-hati. Maka kalau saya serukan selalu rekan-rekan pendeta jangan sampai dusta, karena dusta itu mbak maut. Sekali lagi, orang dusta mbak maut. Anda lupa, orang dusta anak iblis. Maka orang dusta seperti singa dipakai setan, mengaum-ngaum untuk apa? Menelan orang yang ditelannya. Tuhan perintahkan saya nyerukan pada Anda harus suci pikiranmu, perkataanmu, berbaru. Tapi orang lupa menghadap Tuhan perlu minyak, perlu minyak urapan. Maka yang perlu minyak urapan yaitu terhadap di Mazmur 23, 5. Anda perhatikan, menghadap Tuhan perlu ada minyak urapan. Mazmur 23 ayat 5-6.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan intinya, diurapi Tuhan. Anda kalau baca di Alkitab ada huruf besar. Tuhan mengurapi sendiri Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dikatakan apa? Oh, diurapinya oleh Tuhan sendiri, diurapinya untuk apa? Intinya sepanjang masa Anda diam di rumah Tuhan, kan luar biasa adabnya. Maka saya pelajari bagaimana ke surga, termasuk saya baca dari kitab Henok ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Maka saya cari, Tuhan ngasih tahu cari Henok buku di Yahudi kuno. Maka saya baca Henok itu pernah ke surga, ditolak Mikael, kamu belum urapinya. Tuhanmu, Allahmu minta kamu urapinya dulu baru ke surga. Saya pernah baca buku yang saya Tuhan Tuhan demikian indah. Cari buku-buku yang bagaimana orang ke surga. Karena saya sejak remaja ingin ke surga. Betapa indahnya Tuhan saya dapat buku yang mengatakan Henok ke surga ditolak Mikael. Allahmu tidak terima kamu karena kamu belum urapinya. Maka Henok kembali ke bumi diurapinya. Baru kemudian suatu hari setelah diurapinya, saya baca sendiri, dia masuk surga, diterima surga. Jadi konteks tadi di dalam Daud juga diurapinya oleh Tuhan. Dikatakan apa? Gak miskin, ada hidangan cukup, Anda diberi kemurahan, kebajikan, hanya Anda hidup yang bijaksana, yang baik dan sebagainya. Yang utama sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Itulah intinya. Mari kita berjuang untuk sepanjang masa keluargamu agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kan indah, aja ada. Maka Anda jangan ngerti saya kalau usah pandang minyak. Anda nanti dicita Tuhan kalau Anda ngina minyak berapa sekali lagi. Kalau Anda kritik minyak berapa, Anda cita Tuhan terang. Kenapa? Ada minyak, Anda tidak ada kemuliaan, tidak ada minyak, Anda seperti zaman Adam jatuh dosa. Maka untuk kembalikan Anda mulia, Alkitab mengatakannya satu, ada minyak urapan. Dan ayat tadi nggak berapa, ada minyak diurapi, Anda sepanjang masa diam juga. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Alkitab, yang ngomong zaman Daud diurapinya, dia pun jadi raja diurapinya. Jadi hati-hati, jangan menganggap itu minyak itu sesat, dan jangan kalau Anda katakan sesat, Anda bisa cita Tuhan terus saat tidak. Kenapa? Karena Anda nggak ada minyak, Anda kalah setan. Setan dikalahkan orang warga surga. Sarana apa? Ada minyak. Orang warga surga diurapinya untuk jadi warga surga. Maka yang pertama mari kita hidup suci, yang kedua kita ada minyak urapan untuk sepanjang masa diam di Tuhan. Jadi yang ketiga, mari kita cari masuk. Ada di bumi perlu minyak, perlu rumah, tapi di surga ada minyak. Maka kita, Anda perlu minyak, perlu cari Tuhan, perlu apa? Minta rumah, nggak usah malu-malu. Tuhan, aku, misalkan Anda nggak punya rumah di bumi, Tuhan, hamba tidak punya rumah di bumi, tapi hamba doa ingin punya rumah di surga, gampang saja sih. Jadi jangan rumah besar di surga, saya nggak dosa, bukan dosa. Ibu saya pernah minta ke surga bersama saya, Mesil. Ibu saya di surga punya rumah besar, jadi tunjukin rumah saya di surga. Jadi kita baca sekarang yaitu di Yohanes 14, di mana Tuhannya dengan rumah bagi Anda. Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Tuhan negaskan dan pernah datang ke dunia nebus dosa Anda. So, kita ini Alkitab katakan dihukum Taurat lama, kalau orang dihukum mati disalibkan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia disalibkan. Maka kita orang Kristen percaya salib Yesus. Kenapa? Tuhan disalibkan ganti kita. Sekali lagi pertama berita, Tuhan Yesus ganti kita. Karena hukum Tuhan mengatakan orang dihukum mati itu disalibkan, so, ditumbak, digambarkan. Maka kita nggak usah malu pakai salib, karena tandanya anak ingat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nebus kita. Betapa kita ngusur. Orang ingin tahu kenapa saya dipilih Tuhan. Saya setelah membaca Injil, so, saya menangis sama betapa kasih Tuhan pada kita. Kita seharusnya disalibkan berita. Tuhan gantikan Anda ditumbak, ditikam. Sekali lagi Tuhan gantikan Anda, yaitu di dalam kitab Ulangan 21 digambarkan apa? Orang dihukum mati disalibkan. Maka Yesus datang ke dunia, so, yaitu mengganti kita, so. Mengganti kita untuk disalibkan, so. Ajak kita, Tuhan tidak punya atas kita lagi, karena kita, Anda percaya Yesus, Anda pilih Tuhan. Anda boleh tanya, maka Anda jangan mau tak Anda dua berdoa, Tuhan apa betul? Oh, surga, gampang aja. Tuhan kami yang surga. Apa betul yang kami surga? Apa Tuhan surga? Anda jangan mau tak. Anda tanya Tuhan kalau saya mau tak. Anda tanya saya pun dulu nggak percaya Yesus. Keluarga saya nggak seorang pun percaya Yesus. Keluarga ibu nggak ada percaya Yesus. Kita betul-betul dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Yang aneh kenapa? Kami rindu ingin ke surga. Rindu ingin punya rumah di surga. So. Jadi kerinduan Anda, iman Anda, sudah punya iman ke surga. So. Maka mari kita renungkan bahwa Anda berjuanglah bersama saya untuk punya rumah di surga. Maka Anda indah, saya punya tugas pada Anda yang punya rumah di surga. So. Jangan anggap saya salah. Saya diberi Tuhan, kenapa? Sejak kecil saya ingin nolong orang lain. Saya tidak mikir pribadi saya. Saya ingin nolong orang lain, berjuang orang lain, bahkan mau ke neraka untuk Anda. So. Maka adanya saya diberi kuasa, diberi tugas membawa Anda ke Maha Suci, ke ruang suci, untuk apa? Terima rumah di surga. Anda tebas soalnya awet muda. Maka Alkitab juga mengatakan yang ada minyak jadi mempelai Kristus. Maka mari Anda dan saya betul berjuang agar Anda diam di rumah Tuhan. Sepanjang kalau Daud mengatakan apa? Diurapi Tuhan dengan minyak, diam di rumah sangsa, Henok pun ke surga. Ada minyak urapan, maka Tuhan Yesus berkata, beri daripadaku minyak untuk melihat kemuliaan Allah. Di surga ada pesta. Kalau pesta kan Anda bisa berada ketemu orang. Hanya Anda perlu minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Tuhan yang katakan, beri daripadaku minyak urapan. Untuk apa? Memandang kemuliaan, saling memandang kita di surga. So. Maka juga termasuk dalamnya, so, yaitu kita bisa mujizat. So. Orang suka lupa bahwa kita ini, Tuhan mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, ya percaya aku. Lebih dari itu jauh dulu kan belum ada rekaman seperti ini, belum ada HP 28 tahun. Maka Tuhan mengatakan lebih dari itu, ya saya pernah 2 orang untuk di Amerika telepon mau difonis mati. Saya bilang kamu ada sakit ini nganggur, kamu bebas banget. Betul katakan sudah saksi di Jakarta, atau di Australia, atau di Paris. So, saya bertanya, kalau Tuhan katakan lebih dari itu, jangan dulu belum ada HP, belum ada telepon, belum ada online seperti ini, maka saya doa berkali-kali. So. Orang juga acara
Seperti ini ada orang Malaysia, satu keluarga datang, dia sembuh, cuma pegang TV acara saya, dia harusnya operasi ginjal. Dia langsung keluarga minta diperiksa apa, karena ginjalnya bocor, pegang TV acara saya, dia sembuh. Satu keluarga datang ke Jakarta, minta diperiksa kenapa? Karena lihat, jadi orang lihat mujizat saya bisa percaya. Kenapa? Karena dokter mengatakan dioperasi ginjalnya, kan menderita. Tapi cuma pegang TV acara saya, satu keluarga ke Jakarta buat minta dibaptis karena mengalami istri. Dan Yesus mengajar apa? Percaya Tuhan itu dapat berbuat seperti Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Maka Anda percaya mujizat, termasuk iman Anda. Percaya mujizat bisa masuk surga. Maka kita baca Tuhan mengajar apa? Yang percaya mujizat, Anda pun diundang ke surga. Kita baca di sini di Matius 8:13. Sekali lagi ada mujizat masuk surga. Yang Anda punya iman jadi mujizat menyangkut keselamatan, mujizat menyangkut kerajaan surga, mujizat menyangkut Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan tadi kenapa ada orang bilang kerajaan surga tidak ada hubungan mujizat. Sengaja saya ini bahwa hal kerajaan surga nyangkut kuasa, nyangkut mujizat. Kenapa TPS maju di mana maju, di mana orang pendosa Kenapa mujizat? Orang diponis mati 2 minggu, saya doakan sekali sembuh. Kasih menyangkut sembuh. Tuhan gambarkan orang Romawi, seorang perwira yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan ini datang ke rumahnya. Perwira mengatakan Tuhan tidak layak ke rumahku. Dia punya iman gede. Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku Anda gambarkan. Dia percaya satu kata ucapan Tuhan. Dia percaya sebagai Allah, sebagai saudara yang imannya gede semua. Percaya, Tuhan satu kata enggak ketemu orangnya, satu kata dia bukan pasti sembuh dan betul sembuh. Karena iman dia gede, gede sekali kalau percaya satu kata ucapan Tuhan. Karena itu hanya Allah yang satu kata ucapannya penuh kuasa. Wah, Tuhan ngasih berkat apa? Nanti zaman akhir kamu makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Jadi Tuhan ngasih istilah apa? Yaitu kalau Anda ke surga, nanti pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Juga kontak orang kaya yang orang miskin masuk ke surga, juga mengatakan orang miskin di surga yaitu dibangun Abraham, artinya pesta di surga. Maka Anda perhatikan bahwa ada mujizat iman Anda. Saya punya iman, ada kuasa karena Tuhan yang ngomong pada saya, aku beri kuasa
Sebelum saya baca kitab di langit ditulis, pasti aku beri kamu kuasa kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dari saya ini dulu belum baca kitab ditulis jangan juga, aku beri kamu kuasa kepada Allahmu yang tidak kamu kenal. Saya belum baca kitab di langit itu, pasti kamu sebagai gembala yang kuasa besar. Maksudnya bukan orang yang ada benda, maksudnya sangat sederhana. Kalau di kubur pakai minyak, Tuhan yang ngomong. Kalau Anda tertawa pakai minyak di kubur, Anda tertawakan Tuhan. Anda nggak bisa ke surga kalau Anda menghina Tuhan, menghina ucapan Tuhan Yesus. Jadi Anda hidupmu baik, hidup suci, Tuhan akan jumpai Anda. Tuhan Yesus akan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka kita jaga hidup kita, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita baca sini yaitu di bagaimana Anda menyembah Tuhan di Roma 12, 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah ya kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi saya sampaikan kenapa Yesus salibkan di atas kayu salib. Karena nebus dosa Anda. Jadi Allah pun kalau sudah berfirman juga akan cabut. Tapi Tuhan penuhi. Karena Tuhan Allah sudah berfirman, orang dikutuk dosa, maut, mati, disalibkan. Maka terpaksa Tuhan Yesus datang ke surga. Yaitu disalibkan untuk kita. Maka tubuhnya ditumbak tikam, disalibkan. Maka itulah orang Kristen pakai salib. Karena memenuhi hukum Tuhan. Yang orang dihukum mati dosa disalibkan lagi. Anda perlu tahu kenapa orang Kristen bersalib, yaitu itu tanda keselamatan. Tanda kita ditebus. Yesus turun dari surga turun ke dunia untuk memenuhi hukum Tuhan, memenuhi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pun ditepati. Maka Anda pun menepati firman Tuhan. Yesus salibkan nebus dosamu. Artinya apa? Artinya Anda, yaitu tubuhmu bukan milik Anda lagi, sudah diganti di atas kayu salib. Maka jangan malu pakai salib, jangan malu, karena salib saya hilang, saya lama nggak pakai. Saya pikir mau beli yang baru. Sekali lagi, maka Anda perlu tubuhmu disucikan, ibadahmu yang sejati, nyerahkan tubuhmu, karena Anda sudah tebus. Yesus salibkan untuk Anda. Sekali lagi, Anda kenapa perlu salib? Karena Yesus disalibkan untuk Anda dan saya, yaitu dia akan dimahkota duri. Saya dulu pernah minta pensiun pada Tuhan. Tuhan nama sudah 30 tahun lebih minta pensiun. Saya orang aneh, saya minta pensiun pada Tuhan. Tuhan datang mahkota duri, masa parsi lihat. Ini khususnya untuk kamu tuh. Apa saya melayani yang betul. Ini betul. Saya nggak boleh pensiun. Jadi saya ini pendeta di persatuan. Jadi pendeta di persatuan. Jadi saya ini pendeta yang benar tuh. Ya apa? Jadi pendeta pun ditulis di langit sebelum baca kitab. Jadi pendeta pun di persatuan. Kalau nggak jadi pendeta, saya di neraka. Saya kalau nggak jadi pendeta tuh, tiba ke neraka malaikat. Kalau nggak ikut Yesus, saat di neraka. Maka saya pendeta yang di persatuan, maka termasuk dituntut berani sampai mati. Maka Anda juga menyerahkan tubuhmu, bukan milikmu lagi. Sudah ditebus di atas kayu, maka Anda hargai karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang ditumbak. Hargai tubuhmu, jangan zina, jangan cabul. Kalau Anda zina cabul, Anda ibadah yang sejati itu menyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Jadi kesimpulan ibadah yang sejati adalah nebus, yaitu Yesus nebus kita
maka kita serahkan tubuh kita, bukan milik kita lagi, milik Tuhan Yesus. Maka mari jaga hidup kita. Kalau Anda tepati firman Tuhan ini, maka Anda rasakan di surga akan bangkit lagi utuh, awet muda lagi. So, tiba-tiba mempelai awet muda so. Di surga. So, Anda awet muda bersama saya. Tapi kalau Anda rela taman dia, oke, nggak apa-apa. Tapi waktu Anda mati umur 60-70 tetap umur seperti itu tuh. Tapi Anda kan ingin awet muda di surga. Ya caranya apa? Ada mie urapan, ada anggur, ada mie anggur, nggak dirusakan termasuk tubuhmu, tidak dengan setan. Sebagai penutup kita tutup firman ini di Lukas 12, 20-21. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Jadi Anda boleh saja kaya tapi cari payah sendiri. Tapi jangan sampai curi, nipu. Banyak saya kenal orang-orang kaya, teman yang kaya, bahkan cuma tipes gak jujur dagangnya atau nipu gereja. Ada yang kaya curi uang gereja, ada. Saya nangis itu ada. Maka jangan pernah gini karena nipu atau curi. Apa gunanya tidak punya dunia isinya hilang nyawa kan? Maka mari kita juga hidup jujur. Jangan nipu, jangan curi. Apa guna kamu punya dunia isinya hilang nyawa? Maka lalu saya sampaikan apa gunanya punya dunia isinya hilang nyawa? Maka kita ini, saya selalu bilang pada rekan pekerja, yaitu apa? Kita ini pegawai Tuhan. Jangan minta-minta. Kalau minta uang orang lain, Anda salah. Kita pegawai Tuhan, minta pada Tuhan langsung. Maka Anda diberi anak Tuhan. Atau rekan minta pegawai Tuhan. Anda pasti cukupi sebagai Tuhan. Saya sampaikan, Tuhan akan cukupi keluhan kita. Maka jangan beryakini, ada beberapa orang yang dicuri uang gereja. Betapa ngerikan. Maka mari kita betul hidup yang suci kudus segala pada kita. Saya rindu Anda semua jadi warga surga. Agar Anda semua diam di rumah Tuhan semangsa. Amin. Saya serahkan pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Tadi Pak Pareji mengingatkan bahwa hati-hati antara hidup dan maut hanya satu langkah jaraknya. Artinya apa? Kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sia-siakan hidup saudara. Nah, inti apa yang Bapak Gembala tadi sampaikan adalah agar jemaat Tiberias, agar saudara dan saya tidak terhilang, tidak tertinggal. Tapi kita semua mempelai Kristus yang akan pesta di sorga, yang akan kumpul di kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, tadi Pak Pariji juga di bagian yang terakhir mengingatkan kita betapa pentingnya mujizat, yaitu mujizat menyangkut keselamatan. Mujizat menyangkut masuk sorga. Hari ini siapapun saudara, doa saya saudara mengalami mujizat Tuhan. Keluargamu mengalami mujizat Tuhan. Rumah tanggamu mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara, kita buka satu ayat, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Dua ayat kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sama-sama bersama saya katakan, aku melihat, aku mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya hari ini aku mengalami mujizat Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tema kita pagi ini, mujizat menyangkut keselamatan. Apa temanya? Mujizat menyangkut keselamatan. Saudara, siapapun saudara hari ini percayalah, mujizat masih tetap ada.
Ada banyak orang saudara hari ini tidak percaya lagi mujizat, menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang ajaib itu suatu kebetulan. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat dan terus melakukan mujizat. Yesus Kristus Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka hari ini siapapun saudara, apapun kesulitanmu, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, apapun penyakit yang sedang saudara hidap hari ini, percaya di dalam Tuhan masih ada mujizat. Percaya pagi ini Tuhan curahkan kuasanya, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ada lagu berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Maka hari ini siapapun saudara, jangan berhenti mengharapkan mujizat Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit hidupmu hari ini, tidak peduli seberapa besar masalahmu hari ini, percayalah, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Bukan berarti Tuhan lupa sama kita, bukan berarti Tuhan gagal memelihara hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, karena Dia ingin saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Itu sebabnya siapapun saudara miliki cara pandang yang benar. Seringkali ketika kita mengalami hal yang buruk, maka interpretasi kita, pemikiran kita, hidup kita akan terus buruk. Tidak selalu hal yang buruk itu saudara, itu akan mendatangkan lebih keadaan yang buruk lagi. Ada kalanya situasi yang buruk Tuhan izinkan supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Maka hari ini siapapun saudara, jangan menyerah. Ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, ucapkan dengan iman, Tuhan ingin melakukan mujizat di keluargaku. Ketika saudara ada sakit penyakit, ucapkan kata-kata imanmu, Tuhan ingin melakukan mujizat untuk kesehatanku. Ketika saudara ada masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, jangan katakan hidupku akan hancur, hidupku akan susah. Tapi ucapkan kata-kata imanmu, melalui karirku, melalui usahaku, Tuhan akan melakukan mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini, jangan pernah menyerah. Tuhan perhitungkan imanmu, Tuhan perhitungkan air matamu, Tuhan perhitungkan doa-doamu. Apa yang kau alami hari ini, Tuhan tahu. Mungkin hari ini saudara sedang tertekan, saudara sedang sedih, percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Waktunya Tuhan pasti melakukan mujizatnya. Amin. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan Yesus baik. Aku percaya aku akan mengalami mujizat dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam karir dan usahaku. Amin. Saudara, ayat yang kita baru baca tadi, Yohanes 6, ini adalah peristiwa ketika Yesus ada di Danau Tiberias. Tadi ayat 2 berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa orang banyak ini berbondong-bondong mengikuti Yesus? Tadi ayat 2 jelas berkata, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka gereja Tiberias, Pak Pareji dijanjikan kuasa yang besar melalui perjamuan kudus, melalui minyak urapan, kuasa yang tiada taranya. Maka banyak orang mengalami mujizat. Hari ini saudara pun pasti mengalami mujizat. Nah saudara, ada fakta yang unik, fakta yang menarik tentang Danau Tiberias. Jadi sekali lagi, cerita ini, ayat yang kita baca tadi, cerita waktu Yesus di Danau Tiberias. Ada fakta unik, fakta menarik tentang Danau Tiberias.
Saya catat ada 5 fakta unik tentang Danau Tiberias. Yang pertama, Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat di Danau Tiberias. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat di Danau Tiberias. Saya pelajari ada lebih kurang 35 mujizat yang Tuhan lakukan. Dan sebagian besar mujizat itu dilakukan Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Ayat yang kita baca tadi, Yesus sedang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Hari ini saudara pun pasti mengalami mujizat. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan Yesus yaitu menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kepada murid-muridnya ketika di Danau Tiberias. Yaitu ketika peristiwa penangkapan ikan yang tiba-tiba mendapat 153 ekor. Jadi setelah Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Yesus bilang kepada Simon Petrus, beritahu saudara-saudaraku, kita berjumpa di Danau Tiberias. Lalu 7 orang murid saudara kumpul di Danau Tiberias. Semalaman mereka cari ikan, gak dapat-dapat. Pagi-pagi mereka kembali ke tepi danau, ke daratan. Lalu saudara mereka berjumpa Yesus. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan mujizat terjadi. Semalaman mereka cari ikan gak dapat-dapat. Tapi malam itu, pagi itu mereka dapat 153 ekor ikan. Pertanyaannya, kenapa enggak 200? Kenapa enggak 150? Kenapa enggak 120? Murid Tuhan Yesus 12. Kenapa 153? Seperti tadi fakta unik itu, bahwa 153 dalam bahasa Ibrani punya makna Ani Elohim. Ani Elohim itu saudara artinya aku adalah Tuhan. Maka Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa Dia adalah Tuhan kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Maka saudara, banyak orang jumpa Tuhan bukan kebetulan di Tiberias. Dulu saudara, kantor saya Tiberias Media di Menteng Prada. Ada seorang satpam saudara. Kerjanya jaga gedung Menteng Prada. Namanya Pak Rizal. Tiba-tiba saudara, saya masuk kantor Tiberias Media. Pagi-pagi itu saudara, pintu Menteng Prada gereja itu diketuk saudara. Lalu saya keluar. Karena yang jaganya kebetulan Pak Eko sedang keluar. Saya buka. Saya tanya, ada apa Pak Satpam? Tadi Bapak ada tamu ya? Saya bilang enggak ada Pak. Saya dari tadi udah datang. Ada Pak. Seorang laki-laki tinggi besar. Rambutnya panjang. Pegang tongkat. Pakai baju seperti daster gitu, baju Timur Tengah. Saya bilang, di mana di sini datang orang seperti itu? Ada Pak. Bapak salah lihat kali. Enggak. Ya udah Bapak masuk dulu. Masuk saudara. Waktu itu gereja kalau hari biasa lampunya dimatikan. Jalan masuk, saya ajak ke kantor, ke dalam kantor. Lalu saudara lewat sebuah tempat kursi jemaat. Ada foto perjamuan kudus. Yesus sedang perjamuan kudus. Dia bilang, Pak, stop. Kenapa? Orangnya ini Pak. Saya merinding, dia tunjuk yang mana Pak? Yang ini yang tengah. Coba perhatikan lagi Pak, mungkin salah. Enggak, saya enggak salah, ini Pak. Tadi saya lagi cek, kunci saya cek. Saya lihat, waktu dia menampakkan wajahnya, saya enggak bisa lihat jelas, putih terang. Pak Rizal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hari ini saya doa saudara berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, di Tiberias Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan. Yang ketiga, apa fakta unik dari Danau Tiberias? Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus yaitu senang bermalam dan mengajar di sekitar Danau Tiberias. Maka salah satu khotbah yang terkenal dari Tuhan Yesus di Danau Tiberias adalah ucapan bahagia. Kalau saudara pergi ke Danau Tiberias, saudara akan dibawa ke sebuah gereja yang tiangnya ada 8. Tiangnya ada 8. Itu mengacu kepada ucapan bahagia dari Tuhan Yesus yang ada 8 ucapan bahagia. Yang kelima, fakta unik tentang Danau Tiberias, bahwa Tuhan Yesus memanggil 4 orang dari 12 murid itu di Danau Tiberias. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu yang kelima, Danau Tiberias adalah tempat atau wilayah yang paling subur, paling diberkati Tuhan. Hari ini saudara bukan kebetulan beribadah di Tiberias. Saudara bukan kebetulan jemaat Tiberias. Saudara yang ibadah live streaming di rumah masing-masing. Percaya
engkau diberkati, engkau mengalami mujizat, engkau mengalami kesembuhan, engkau mempelai yang siap pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, mujizat menyangkut keselamatan. Boleh dimunculkan. Ada dua hal, bahwa keselamatan dan mujizat adalah dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama, mujizat menuntun seseorang kepada keselamatan. Yang kedua, keselamatan akan membuat seseorang hidup dalam mujizat Tuhan. Jadi gini saudara, mujizat itu membawa seseorang dituntun kepada keselamatan. Ketika seseorang sudah selamat, dia akan hidup dalam mujizat. Dan yang ketiga, kita bisa beroleh selamat. Itu adalah mujizat. Katakan amin. Kita harusnya dihukum, kita harusnya mati, kita harusnya dilempar ke neraka. Tapi Yesus datang mencurahkan darahnya. Hari ini saudara terima darahnya. Saudara warga surga. Saudara tidak ke neraka. Saudara pesta di ruangan Maha Kudus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi suatu kali saudara, Tuhan Yesus ditanya sama Yohanes Pembaptis tentang keselamatan. Tentang apakah Yesus Mesias atau harus menunggu yang lain. Dan Tuhan menjawabnya dengan mujizatnya. Kita lihat Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Stop dulu. Di dalam penjara Yohanes, ini Yohanes Pembaptis. Kenapa di penjara? Karena memberitakan tentang kabar baik. Lalu menyuruh muridnya, ayat 3, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Bertanya kepada siapa? Yesus. Apa pertanyaannya? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Apa maksudnya? Mereka sedang menantikan Mesias. Mereka sedang menantikan juru selamat. Maka Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Apa jawab Yesus? Ayat 4, sama-sama 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang Mesias Yesus atau harus menunggu yang lain dijawab dengan mujizat. Kita baca ayat 5 dan 6. Sama-sama 2, 3 ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Inti ayat ini, Yesus ditanya tentang keselamatan. Yesus ditanya tentang apakah Yesus Mesias ataukah ada yang lain. Lalu Yesus menjawab tentang mujizatnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Secara tidak langsung Yesus sedang memberitahu, Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa mujizat adalah menyangkut keselamatan. Hari ini saudara terima mujizat, saudara pasti akan mengalami keselamatan. Katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari Alkitab berapa peristiwa mujizat yang menuntun kepada keselamatan. Yang pertama, kita baca Keluaran 4 ayat 8 dan 9. Sama-sama kita baca Keluaran 4, 8 dan 9. 2, 3, ya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang... Stop dulu. Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian. Gambaran apa? Gambaran sorga. Nah, yang dipilih untuk memimpin, membawa keluar bangsa Israel namanya Musa. Musa bilang, Tuhan jangan pilih saya. Saya orang yang gak petah lidah, gak pandai bicara. Lalu Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat mulut? Bukankah saudaramu Harun lebih pintar? Kenapa aku gak pilih dia? Papa Regi pernah waktu dipilih Tuhan, Tuhan jangan pilih saya, pilih orang yang lebih baik dari saya.
Tapi Tuhan bilang apa? Pak Haji, karena engkau seorang yang bijaksana, seorang yang jujur. Mari kita semua hidup yang jujur, hidup yang bijaksana. Engkau seorang yang martir. Sampai hari ini Tuhan bilang, aku mencari seorang yang jujur, yang martir, yang korban. Maka gereja Tiberias dipakai secara luar biasa. Katakan amin. Maka Musa bilang, saya nggak bisa bicara Tuhan. Lalu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu Musa? Musa angkat tongkat Tuhan. Dengan tongkat itu saudara terbuat dari ranting pohon zaitun. Dengan tongkat itu engkau akan melakukan mujizat-mujizat. Kalau mereka nggak percaya, akan ada mujizat lagi. Kalau nggak percaya, ada mujizat lagi. Terus kita baca ayat 9, sama-sama 2, 3, ya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara, yang pertama, mujizat menuntun kita ke masuk sorga. Sekali lagi, yang pertama, mujizat menuntun kita masuk sorga. Jadi hari ini, saudara mengalami mujizat. Satu tujuannya, supaya saudara masuk sorga. Katakan amin. Ada satu cerita, ada seorang bapak di Bandung, namanya Pak Prahasto. Pak Prahasto ini cuma nganterin istrinya ke gereja Tiberias, nggak pernah ikut ibadah. Suatu kali Pak Prahasto sakit berat dan akan dioperasi di Singapura, akan berobat ke Singapura. Maka Pak Prahasto udah sakit berat, divonis mati, tetap nggak mau masuk gereja. Lalu istrinya datang jumpai Pak Paryaji. Pak, tolong Pak, suami saya Pak, kita mau ke Singapura, mau berobat. Suami saya sakit berat, divonis akan meninggal gitu. Dulu saudara jemaat belum terlalu banyak. Pak Paryaji merendahkan diri. Dia keluar gereja, dia samperin Pak Prahasto di mobil, duduk di mobil. Dikasih perjamuan, dikasih minyak urapan, dilepaskan dari segala kutuk. Pak Paryaji nubuatkan, Pak Prahasto, yuk terima Yesus, yuk sembuh, enggak akan dioperasi, yuk akan selamat. Pak Prahasto akhirnya terima Tuhan Yesus, percaya Yesus, dimeteraikan dengan darah Yesus dengan minyak urapan. Lalu mereka berangkat ke Singapura suami istri. Nyampe di sana saudara, bukannya menjalani pengobatan, bukannya operasi, dokter bilang, Pak Prahasto, kamu sudah sembuh, kamu nggak perlu dioperasi, kamu cuma jalan-jalan di Singapura. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka akhirnya dia melayani. Dia melayani. Beberapa tahun kemudian saudara, dia dipanggil Tuhan. Beberapa tahun kemudian dia dipanggil Tuhan. Waktu dia dipanggil Tuhan, keluarganya lihat Pak Prahasto dijemput malaikat. Artinya apa? Peristiwa mujizat yang dialami Pak Prahasto adalah cara Tuhan untuk menuntun Pak Prahasto masuk surga. Hari ini kau mengalami mujizat, engkau akan masuk surga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya doa keluargamu yang tidak percaya Yesus mengalami mujizat, supaya mereka masuk surga. Jangan sampai terlambat. Doakan terus saudara. Yang kedua, peristiwa apa yang mengajarkan kita tentang mujizat menuntun kepada keselamatan? Kita buka bersama, yaitu di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 23. Saya akan baca 25 sampai 29, nanti 30 sampai 33 kita baca bersama. Demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Stop dulu, 29, saya jelaskan saudara. Ini cerita waktu Paulus dan Silas di penjara. Kenapa di penjara? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Lalu di penjara, Paulus dan Silas bukannya putus asa, bukannya menyerah, justru berdoa dan menaikkan pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Tiba-tiba mereka sedang berdoa memuji Tuhan, terjadi gempa. Sendi-sendi, tembok-tembok, tiang-tiang penjara goncang. Dan pintu-pintu penjara saudara terbuka sendiri. Maka kepala penjara kaget. Dan dia lihat bahwa tawanannya telah lari. Dia ambil pedang mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Zaman itu kalau ada narapidana yang lari dari penjara, maka hukumannya bisa pindah kepada kepala penjara ini. Bisa dihukum mati. Maka daripada dia dihukum mati, dia bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas berkata, hai kepala penjara, jangan kau mencelakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Lalu apa kata kepala penjara? Lanjut kita baca ayat 30 sampai 33. Sama-sama 2, 3, ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku... Stop dulu. Iya, ini kepala penjara. Mau bunuh diri nggak jadi. Tiba-tiba bukannya bawa masuk Paulus dan Silas ke penjara, justru dibawa kemana? Keluar. Ia membawa Paulus dan Silas keluar. Lalu berkata apa? Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku beroleh selamat? Artinya apa? Kenapa kepala penjara ini bilang, Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya aku selamat? Kepala penjara ini sadar bahwa gempa itu, penjara itu sendi-sendinya goyah, pintu-pintu penjara terbuka. Itu bukan karena perbuatan Paulus dan Silas, tapi itu karena tangan Tuhan. Itu karena perbuatan Tuhan. Itu sebabnya dia sadar suatu hari dia akan mati. Tapi dia tidak ingin ke neraka, dia mau selamat. Maka dia tanya, Tuhan, gimana caranya supaya aku selamat? Apa jawab Paulus? Kita baca ayatnya yang ke-31. Sama-sama 2, 3 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi apa? Memberi diri apa? Dibaptis. Saudara, nanti Februari minggu kedua ada baptisan. Nggak hanya ke gereja, nggak hanya beribadah, tapi saudara harus dibaptis. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Ada seorang bapak namanya Mr. Beng dari Singapura. Maka dia menderita sakit yang berat. Dibaptis Papa Haji, sembuh saudara. Lalu pendeta Lodi dari Amerika, sakit jantung. Papa Haji bilang, saya baptis sembuh. Dibaptis Papa Haji, jantungnya sembuh. Pak Lodi disembuhkan Tuhan. Maka siapapun saudara hari ini, saudara boleh persiapkan diri. Saudara catat nomor telepon yang disediakan untuk daftar baptisan. Nanti Februari minggu kedua ada baptisan. Saudara yang di rumah menyaksikan ibadah ini, gak hanya beribadah, gak hanya ke gereja, tapi saudara harus dibaptis. Amin. Kepala penjara ini akhirnya menjadi percaya, keluarganya selamat. Maka yang kedua, mujizat membawa pertobatan untuk keluarga kita. Hari ini mujizat terjadi di hidupmu, keluargamu hidup dalam pertobatan, keluargamu diselamatkan. Katakan amin. Ada seorang namanya Esther Nisha, Esther Kim Nyo Nisha. Saudara, suatu hari dia jatuh, lalu mengalami lumpuh, saraf kejepit, lalu juga ada penyakit saudara.
Dia nggak pernah kenal Tiberias, dia nggak tahu Tiberias Pak Parieji. Lalu dia dapat mimpi, dia ikut ibadah di sebuah gedung. Dan dia lihat Pak Parieji dikasih perjamuan. Besoknya saudara dia ibadah di Sarbini. Dan dia lihat Pak Parieji khotbah. Dia bilang sama temannya, ini yang tadi malam saya dapat mimpi, Bapak ini yang mimpin, kasih perjamuan. Luar biasa, Esther Nisye akhirnya sembuh. Keluarganya bertobat, keluarganya diselamatkan. Daniel Chandra saudara, bertahun-tahun sakit, bertahun-tahun jongkok saja saudara susah, sakit pernapasan. Dia nggak pernah kenal Tiberias. Suatu kali diajak keluarganya ibadah Tiberias. Dia bilang, saya mimpi ketemu Bapak ini. Dan akhirnya dia terima perjamuan, dia disembuhkan. Satu keluarga diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya doa saudara mengalami mujizat. Keluargamu, engkongmu, akongmu, keluargamu, saudaramu diselamatkan, dijumpai. Mereka bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mujizat seperti apa yang menuntun kita kepada keselamatan. Kita lihat Yohanes 11, 39 sampai 45. Saya bacakan buat saudara, demikian. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, apa? Lazarus, marilah. Stop dulu saudara. Ini cerita saudara Marta dan Maria, namanya Lazarus, udah 4 hari mati dikubur. Lalu Yesus datang. Marta dan Maria protes. Tuhan, seandainya engkau datang waktu dia sakit, mungkin dia nggak mati. Maksudnya apa? Mereka nganggap, Marta dan Maria nganggap Yesus terlambat datangnya. Saudara, kadangkala kita menganggap Tuhan terlambat menolong kita. Ya Tuhan, proyeknya udah diambil orang Tuhan. Ya Tuhan, rumahnya udah diambil orang Tuhan. Ya Tuhan, bisnis saya udah terpuruk Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah terlambat. Ada kalanya diizinkan seolah-olah terlambat supaya kita mengalami mujizat. Katakan amin. Kenapa Yesus mesti datang 4 hari setelah Lazarus dikubur? Zaman itu orang Yahudi percaya kalau orang mati 1 hari, mati 2 hari, atau mati baru 3 hari, masih bisa hidup kembali. Tapi kalau sudah 4 hari dikubur, gak mungkin hidup. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan Lazarus? Kita baca ayat 44. Sama-sama 2, 3, ya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Dan biarkan ia apa? 45. Sama-sama 2, 3 ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri mujizat yang telah dibuat Yesus. Menjadi apa? Menjadi apa? Percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, mujizat membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Maka pendeta yang bangkitkan orang mati, yaitu pendeta yang ya mulia, mendapat kemuliaan. Maka di Tiberias banyak bayi-bayi mati dibangkitkan. Pak Osman di Kalimantan sudah mati berjam-jam, tapi dengan minyak urapan. 1 pot minyak urapan dari istrinya bisa hidup kembali. Hari ini mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam keluargamu. Teruslah percaya, teruslah beriman. Pulanglah dengan hati yang penuh percaya. Engkau pasti mengalami mujizat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, jangan pernah menyerah mengharapkan mujizat Tuhan. Mujizatnya masih tetap terjadi. Hari ini kita ada di gereja yang penuh kuasa, penuh mujizat. Siapapun saudara, apapun keadaanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun kesulitanmu, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ada kalanya Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya engkau mengalami mujizat, supaya engkau mengalami keajaiban Tuhan. Rubah cara pandangmu. Ketika engkau sakit, jangan berpikir bahwa hidupmu akan hancur, hidupmu akan menderita. Justru ada kalanya Tuhan ingin menyatakan mujizat supaya engkau takjub, supaya engkau bangga memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ketika rumah tanggamu ada masalah, jangan berpikir bahwa rumah tanggamu akan semakin buruk, tapi berpikirlah Tuhan sedang melakukan mujizat dalam rumah tanggamu. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, mulai bayangkan mujizatnya, mulai imani mujizatnya. Dia akan mengerjakan mujizatnya dalam hidupmu. Dia akan mengerjakan mujizatnya untuk anak-anakmu. Yesus, tolong kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan. Lakukan mujizat-Mu. Pulihlah, pulihlah, sembuhlah. Haleluya. Jamah setiap umat-Mu di rumah mereka. Jamah, jamah Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pulihlah, beri mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bahkan mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Sebentar ya Tuhan Yesus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martil, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi Tuhan pernah berkata, berjantung ingat kasih Tuhan, muliakan Tuhan. Sebenarnya tapi sadar dari Tuhan, yaitu apa? Yaitu kita melakukan perjamuan itu dikatakan apa? So? Untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga, perlu minyak anggur. So. Perlu minyak anggur. Persembah 1000 anggur, artinya perjamuan kudus, 10.000 minyak urapan. Punya perintah Tuhan, mengembalikan ayat itu. Maka kita sering tiap kali perjamuan karena mengingat kasih Tuhan tanpa batas. Maka kita baca di sini di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Makan tubuhku, minum darahku, Anda akan bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Jadi tugas iblis jangan ngeledek ke saya, kembalikan kuasa aku. Ada buktinya. Kan Tuhan mengatakan lihat buah-buahnya. Buahnya apa? Yaitu orang mati bangkit, bayi mati bangkit, gak terhitung. Di dunia kan gak ada. Maka saya punya kembalikan istilah Tuhan, kuasanya tiada terang. Kan saya putih kuasa besar tadi. Tuhan mengatakan lihat buahnya. Apa buah iblis? Yaitu orang mati bangkit, orang bangkrut, urusan juta $1 pun dimenangkan dengan biarkan luar biasa. Di dunia lain mana ada orang dikubur 10 tahun kakek minyak tetap utuh awet muda. Di dunia nggak pernah dengar, karena ini manusia nggak bisa. Tapi firman Tuhan tuh, maka tugas pendeta, tugas saya buktikan firman Allah itu kuasanya lebih dari manusia. Satu bukan bunga anggrek dikubur 4 tahun dibongkar, dipegang orang yang wafat, bongki dipegang dibongkar 4 tahun tetap utuh. Di dunia kan nggak ngerti, ilmu pengetahuan nggak ngerti bunga dipegang 4 tahun tetap utuh. Itulah kuasa minyak urapan, kuasa Kristus. Maka Tuhan mengatakan terima Tuhan Yesus, Anda kekal akan bangkit hari kiamat. Termasuk kalau Anda wafat pun, Anda ada pianggur, Anda tetap utuh awet muda. Kalau Anda gak muda, belajar pianggur. Kalau Anda dikubur tetap utuh, Anda dimasuki belajar pianggur. Tuhan yang mengatakan, sudah dibuktikan berkali-kali. Maka ngambil kuasa pianggur, kita baca di Wahyu 6. Juga Anda perhatikan betapa kuasa pianggur. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Zaman ini orang nyebut zaman akhir. Perhatikan ada yang nggak rusakkan. Zaman katakan apa? 1/4 dari dunia dikalahkan maut, 1/4 dunia. Tapi ada menyanggur, Anda nggak dirusakkan. Demikian juga ada binatang buas yang katakanlah yang buat orang mengalami maut atau mati. Tapi ada menyanggur, Anda tidak kalah sama binatang buas. Demikian juga apa mahal resesi, Anda harus punya iman. Anda mengikuti menyanggur, Anda nggak akan kelaparan, nggak akan sisa punya iman. Ya sejak kecil punya iman. Kalau kita hidup yang baik, maka Anda tidak mesti kekurangan. Maka pada zaman akhirnya ada kelaparan, ada resesi. Dua, Anda semua tidak kena resesi. Anda tidak miskin, nggak bangkrut. Anda selalu diberkati Tuhan. Demikian juga kita tolak kutuk penyakit agar Anda tidak ngalih maut. Dua, saya, Anda dan saya bangkit hari kiamat, terbangkan ke surga. Itulah visi Tuhan beri pada saya, mengembalikan kuasa Yakur. Istilah Tuhan kuasa yang besar. Mari kita masuk jauh. Anda sebenarnya sakit apapun, Anda kalau punya iman, Anda sembuh. Alkitab Tuhan juga virus corona ke rumahmu. Tidak ada virus corona. Mari kita angkat roti.
Kami mengucap syukur Tuhan, kasih yang bertampas, Engkau yang tertombak tertikam di atas kausai memberikan tubuh darahmu untuk kami yang bersaka damu akan bangkit hari kiamat. Angkat di surga akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kita bersama-sama roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus sebagai penjanjian kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, berbuat diurapi agar kami penuh kuasa hujan lepas dari kutuk penderitaan. Kami tolak kutuk sakit, kutuk virus corona, kami tolak kutuk bangkrut miskin, kami tolak terkapar meja operasi, kami semua bebas dari virus corona. Keluarga kami lepas dari segala kutuk penyakit. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kutuk ketuaan, kami diurapi, mulut kami ada kuasa, ada mujizat. Kami tolak kebutaan, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, ginjal sehat sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak dioperasi, ginjalku sehat sempurna. Kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU. Kami semua keluargaku bebas dari kutuk penyakit dan beritaan. Kami perjalanan lebih dari roti mana, jangan roti mana, zaman Musa 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami juga diberkati, tidak kurang, tidak miskin. Yang kedua, jangan roti yang pakai ada jubah kemuliaan, jubah yang suci. Kami akan mulia, berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus. Kami tolak segala dosa, kami tolak perzinahan, pencabulan. Kami keluargaku menjadi warga surga, akan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami semua disembuhkan dari kutuk sakit, segala kutuk sakit sudah diangkat di atas kausai. Inilah roh hidup surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngecani istilah Tuhan cawan itu, yaitu dengan anggur menjadi darah Yesus. Buktinya apa? Penuh kuasa. Mari kita ngecani ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kausai sebagai penjanjian yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami tolak dosa, kami tolak setan dan perbuatan. Berkati kami, keluarga kami, kudus jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat. Kawanan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Anak muda, kami telah berdoa yang pandai, cerdas, punya roh the best, the biggest. Ada roh juara, apa yang dikerjakan berhasil. Kami doa agar tidak kami tolak kebutaan, kami telah segala kutuk alergi, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah kanker, tumor, leukemia. Kami doa keluargaku tidak kena virus corona. Kami telah virus corona, tidak nimba keluargaku. Presiden Jokowi juga berkati para menteri bebas dari virus corona, agar mereka dilindungi, dipagari, bangsa kami lepaskan dari virus corona, bebas resesi, kemiskinan, kebangkrutan. Kami doa agar kami semua hari ini kami tolak segala penderitaan,
sila kutuk gagal, kutuk miskin. Anda dua masing-masing sebut sakit Anda dua masing sebut sakitmu, dua mau sebutkan. Silakan dua keperluan Anda. Doa, Tuhan Yesus berkati, kabulkan doa kami, agar kami semua bersama keluarga tidak terasa sakit, tidak depresi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami dua, keluarga kami semua jadi warga surga, keluarga kami semua bebas, miskunah, bangsa kami berkati, tidak kena resesi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, supaya apapun usaha kami, PR kami berkati, berhasil, tidak miskin, tidak bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan yang membangkitkan kami hari kiamat, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami semua sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Jadi kita tidak nyembah minyak urapan. Itu sarana agar Anda bangkit dari kiamat. Tuhan mengatakan apa? Beri padaku minyak untuk memandang mereka. Tuhan saja ngomong, untuk pesta surga perlu minyak urapan. Maka kita angkat minyak ini, maka Anda juga sebut dari sakit Anda. Kita angkat minyak ini yang ciptakan kembali. Waktu Adam dan dosa hilang kemuliaannya, kembalikan dengan minyak urapan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk muliakan kami manusia, agar semua yang hadir, yang nyaksikan ini, mereka beri kemuliaan, beri kuasa, dengan minyak mereka diurapi agar mulia. Karena minyak ini kami muliakan Yesus Kristus Tuhan kami surga. Muliakan keluarga kami, agar keluarga kami termutara di surga, agar keluarga kami diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Keluarga kami diberkati, jadi warga surga. Keluarga kami lepas dari kutuk sakit, lepas dari kutuk virus corona. Kami tolak virus corona. Kami berkati sebagai warga kerajaan surga. Keluarga kami diurapi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus kami diurapi agar keluarga kami jadi warga surga. Keluarga kami kita tolak kutuk gagal, kutuk miskin bangkrut. Kami tolak segala kutuk sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak virus corona. Keluarga kami diberkati jadi warga surga. Keluarga kami tidak mengalami penderitaan, tidak gagal, tidak miskin. Berkati kami semua disembuhkan. Ada dua masing-masing secara oleh segala sakit, oleh segala sakit. Anda dua, maka minyak ini memberi kemuliaan, memberi kuasa pada manusia yang memakainya, bahkan kepada jasad yang pakai minyak ini tetap utuh, tetap awet muda. Inilah minyak urapan. Kami kembalikan SMC. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus dan pengurapan minyak yang telah kami terima. Kami semua termeterai menjadi warga kerajaan surga. Suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Sembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami doa siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Kami doa siapapun yang menyaksikan acara ini di rumah sakit, terbaring sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Kami doa supaya Clarissa sembuh dari segala sakit penyakit berat apapun yang diderita, ditahirkan, disembuhkan. Clarissa disembuhkan, dibangkitkan, ditahirkan, diselamatkan. Clarissa dimeteraikan warga surga, dikenal malaikat, dijaga malaikat. Kami tolak setan-setan, segala sakit penyakit dicabut, dipatahkan. Berkati Bu Non Lihawangke, juga panjang umur, sehat. Pak Suri bersama keluarga diberkati. Siapapun yang sakit disembuhkan Tuhan. Berkati umatmu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani. Berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.